Ketemu lagi dan kita masih dalam 33 jam live streaming dasar bersama Gerak 98 dalam program Gerak Gerik tentunya, karena dalam yang bergerak pasti ada yang bergerik. Dan kali ini kita kembali ketemu lagi sama John Muhammad. Ini dia direktur dari ID Insight. Apa kabar? Baik banget dan sangat happy. Kenapa nih sangat happy nih? Pertama, akhirnya kita ngeluarin juga hasil 2 hari yang lalu ya, kita pas tanggal 10 akhirnya kita ngeluarin riset terakhir kita, survei terakhir kita. Dan emang selama ini saya agak sedikit mengecoh kan, karena orang nunggu John bikin nggak survei. Wah, gue nggak tahu gitu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita juga jawab gue pengen, gue bikin, gue akan ngasih tahu kapan gitu. Saya khawatir akan kayak kemarin gitu kan, banyak yang kalau nggak salah terakhir itu Indopol ya, yang ngeluarin survei tapi jadi nggak ngeluarin survei karena adanya bentuk intimidasi yang diterima oleh responden dalam bentuk misalnya saya takut untuk menyampaikan pandangan saya karena takut nggak dapat bansos gitu. Nah, gara-gara Indopol itu gue langsung kalau gitu gue udah deh kasih sinyal palsu aja kalau ditanya orang-orang gitu, karena gue nggak tahu ya informasi itu kan bisa nyampe kemana-mana. Makanya ID Insight bisa jalan lagi dengan 1.200 masih sama polanya sama lagi, nggak pakai izin, nggak pakai apa, kulonun 10 rumah kita setiap responden 10 rumah kita bikin jarak supaya nggak ada bias keluarga barangkali atau bias tetangga gitu. Dan ya sekali lagi survei nasional, jadi 2,8% margin of error. Terus ya sebenarnya sama, cuman memang karena itu sekali lagi budget kita cukup aja, nggak besar, dan pertanyaan kita masih 25 pertanyaan, lalu diikuti dengan tampilan dari respondennya itu yang kita kurangkan selalu usia, kita nggak masukin usia, tapi semuanya udah teritorial, udah agama ikut gitu ya, laki perempuan gitu, jadi emang sudah mendekati populasi gitu ya, mendekati populasi Indonesia lah kira-kira gitu. Periodenya dari tanggal berapa sampai berapa tuh? Kita 1 sampai 7. 1 sampai 7 Februari. Dan hasilnya ini tetap berbeda dengan dari hasil survei lain. Ya, kalau dibandingkan survei, dan kita kebetulan memang di ujung itu agak ditekan, ada sekitar 3 survei sebelum tanggal 10, ada tanggal 8, tanggal 9, lalu tanggal 10 juga ada yang keluar pagi-pagi, atau tanggal 9 ya, 7, 8, 9 itu survei dari yang lain keluar kan, dan itu angkanya terus naik kan, dari mulai yang 50,7 punyanya LSI, lalu kemudian diikuti dengan 52%, ada yang 53, ada yang 56%. Tapi survei kami sekali lagi alhamdulillah ya, nggak berbeda gitu dengan hasilnya ya, tapi tentu dari segi angka berbeda. Dan beberapa pertanyaan baru ya kita lempar, dan salah satu yang menarik adalah yang gue suka gitu, karena emang itu titipan gue sendiri, karena gue pengen gitu keluarin gitu, bansos urutan 3. Jadi warga yang menolak atau menilai bahwa bansos itu adalah politis sebagai bentuk ketidakpuasan, bagian dari ketidakpuasan perilaku Presiden Jokowi. Kan selain lapangan pekerjaan, entah gimana masih nomor 1, ekonomi nomor 1, netralitas nomor 2, nomor 3-nya muncul bansos nih. Jadi gue masukin bansos. Itu sih beberapa hal yang baru ya dari survei gue yang kemarin. Nah, kalau dari hasil survei itu, kepuasan terhadap pemenangan Jokowi bagaimana? Apakah menurun atau seperti? Banget, menurun banget ya. Jadi semua angkanya kalau kemarin kan masih 50%-an. Kalau sekarang benar-benar angka kepuasan di bawah 50%. Jadi yang paling tinggi aja itu adalah kondisi ekonomi, itu 45,2%. Lalu diikuti dengan penegakan hukum itu 44,7%. Lalu diikuti dengan kondisi politik 40% lagi masih 40%.
Tadi 44, sekarang 40%, 39, sekian. Nah kemudian yang paling parah adalah kondisi pemberantasan korupsi. Jadi kita memotret politik, ekonomi, hukum sama korupsi. Nah dari 4 isu itu semuanya di bawah 50%. Dan ini kan drastis dari yang sebelumnya 60-an, 50-an segala macam. Kayaknya kalau ada yang bilang warga bisa dibohongin, hari ini kayaknya kita berharap betul survei gue ini bisa menjadi semangat buat orang-orang bahwa warga nggak begitu gitu. Dan kalau ada warga yang nonton ya emang harus begini, kalian harus berani untuk mengatakan bahwa situasinya tidak baik-baik saja dan mengerti apa yang terjadi di elit atau di pusat hari ini gitu kan. Dan lagi-lagi yang gue seneng emang ini dari dulu yang survei pertama kan kita nggak ada pertanyaan tengah, ragu-ragu nggak ada. Jadi gue puas, sangat puas, tidak puas, sangat tidak puas, tidak menjawab, udah selesai gitu. Jadi nggak ada pertanyaan ragu-ragu karena kalau digituin orang pasti ke tengah terus gitu. Orang Indonesia kan nggak enakan gitu. Jadi gue paksa orang untuk menjawab dan dari sini selalu keluar itu kondisi buruk, kondisi baik-baiknya itu terasa banget. Tadi yang saya sampaikan semua di bawah 50%. Nah kalau misalnya melihat tentang capres sendiri, ini menurut hasil survei lu nggak mungkin terjadi kemenangan satu putaran? Enggak. Gue senengnya di sini karena emang ini gue yang tunggu-tunggu kan. Karena kemarin itu kan kita tahu secara kebetulan rame kan salah 4 jari gitu kan. Nah gue sendiri ketika melakukan survei ini setengah berharap banget gitu agar surveinya dari yang Desember yang menjelang Natal itu kemudian stabil gitu ke sekarang, atau kalaupun ada perubahannya nggak signifikan gitu. Dan gue terus terang agak tertekan karena survei-survei lain kan tinggi semua 50% gitu. Gue juga sekali lagi gue akan masuk dalam arus itu, tapi alhamdulillah pas kita cek dengan waktu sekitar 3 harian gitu, dalam waktu 3 harian kita udah periksa ulang gitu, hasilnya konsisten. Ganjar menang diikuti dengan Prabowo Gibran, lalu kemudian terakhir Anies gitu ya. Angkanya 38, 36, lalu 26. 36, 34, 26. Oh, 36, 34, 26. Ya, dari belakang 3, 2, 1. Oke. Ini kalau namanya dengan tidak mungkin jadinya satu putaran, apakah lo ngelihat bahwa hasil survei yang seolah-olah di atas 50% gitu, ini hanya gue pinjem EF lah, gue nggak mau gue lah misalnya, tapi menurut EF emang nggak mungkin. Beberapa teman juga yang pengamat politik taruhlah kita pakai Ray gitu ya, Ray Rangkuti gitu, dan itu memang udah nggak mungkin. Jadi memang kalau angka-angka gitu emang angka-angka yang saya khawatir memang entah dari mana asalnya gitu, karena survei yang saya, tapi sekali lagi bisa meleset ya, tapi kok saya jadi sedikit percaya diri gitu ya dengan 2 kali. Kalau dulu kan saya datang tidak pernah melakukan survei, tapi hari ini kan survei pertama dengan survei kedua jaraknya sekitar sebulan, dan bisa saya simpulkan ya kalau pakai kayak gitu ukurannya kan berarti survei pertama dengan tempat yang katakanlah berbeda tetapi masih dalam acakan yang sama, random proportion yang sama. Jadi gue bilang memang saya nggak tahu, out of nowhere, saya nggak bisa komentar itu, tapi 50%, bahkan ada yang 56, bahkan ada juga entah bentuknya apa 60%, kayaknya udah saya harus curiga. Saya harus jujur, saya curiga bahwa itu adalah upaya untuk membangun opini satu putaran. Iya, apalagi kemarin kan ada exit poll di luar negeri. Itu kan, nah, ini juga saya banyak kemarin tadi nanya-nanya ke saya juga. Iya, itu kan jelas terlihat memang Ganjar unggul di exit poll itu. Ada beberapa Anies ya. Iya, ini korelasinya sebenarnya dengan
exit poll dan mungkin dengan apa? Survei gue. Pernyataan Satu putaran. 02 yang menyatakan exit poll ini sebenarnya nggak boleh. Oh. Gitu. Itu gimana menurut lo? Korelasinya juga dengan Survei lo sendiri bagaimana? Pertama gini, kalau exit poll nggak boleh berarti Bawaslu harus konsisten. Nggak ada tuh yang namanya quick count. Nggak boleh ada yang keluarin quick count. Exit poll itu sesuatu survei juga, basisnya ilmiah juga gitu. Orang baru keluar dari tempat pemungutan suara kemudian ditanya. Dan jangan salah loh, exit poll itu bisa jadi angkanya pasti nggak akurat karena ada banyak orang yang masih nggak mau ngomong kan. Didekatin nggak saya ngomong. Atau bisa juga dia menyesatkan, gue nggak tahu nih orang mau nanya-nanya gitu kan, terus kemudian dia jawab aja asal gitu, gue nomor 2 atau gue nomor 3. Apapun itulah kekhasannya karakter dari model survei exit poll. Itu karakternya. Jadi memang setiap survei kan punya banyak metode, punya banyak bentuk. Nah, exit poll ini adalah satu bentuk yang punya karakter semacam itu. Dan biasanya jarang meleset dari hasil yang ada, karena kalaupun ada pasti ada margin of error, tetap ada margin of error. Nah, bedanya kalau quick count dia kan berdasarkan TPS, tabulasi suara diikutin, dicatat, dikirim. Nah, beberapa biasanya diambil TPS yang punya histori selalu menang atau selalu nebaknya selalu benar gitu. Nah, quick count itu cara bekerjanya. Tapi kalau exit poll menurut gue sah. Nah, kalau Bawaslu atau orang atau ada pihak yang mengatakan bahwa itu menyesatkan segala macam, ya dia keliru, secara ilmiah dia keliru. Itu enggak, apalagi dilarang, itu enggak. Tetapi yang harus kita pertanyakan, siapa yang bertanggung jawab dari exit poll yang menyebarkan ini. Nah, apapun itu sudah tersebar dan Ganjar boleh-boleh aja kita mempercayai atau kemudian mengujinya sendiri gitu, bertanya dengan teman-teman yang ada, emang kejadiannya gimana sih atau kira-kira rasanya seperti apa. Nah, itu kan juga bisa diukur gitu. Jadi kita punya jejaring misalnya di luar negeri, misalnya yang merasa di Uni Eropa emang begitu, kira-kira iya sih, gua kemarin teman-teman ngobrol di geng gua aja nggak ada tuh yang milih 02 misalnya, karena jeblok kan 02 misalnya di beberapa daerah gitu, luar negeri gitu. Jadi memang kalau menurut saya exit poll tidak boleh dilarang, satu. Yang kedua, exit poll adalah bentuk survei yang punya nilai yang sama dengan quick count, sehingga kalau dia dilarang maka kita harus konsisten, quick count juga harus dilarang. Dan yang terakhir, exit poll itu justru penting kalau bagi saya ya, itu penting karena kan exit poll ada antara yang kadang-kadang di minggu tenang, ada juga yang sebelum, bahkan pas tanggal 10 beberapa Kamboja, teman-teman saya yang di Kamboja juga udah nyoblos gitu, ada yang di Korea gitu ya, juga nyoblos. Jadi mereka memang selalu lebih dahulu daripada di Indonesia. Nah, harusnya kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, menjadikan itu referensi untuk bekerja. Misalnya ya entah dengan apa ya caranya, tentu berkampanye sudah masa tenang udah nggak ada, tapi kampanye udara itu kan masih berlaku dan sama sekali nggak bisa dilarang gitu kan. Tapi itulah yang menurut saya sangat mungkin untuk digunakan. Jadi harusnya adanya exit poll itu jadi pembelajaran, bukan jangan dilawan gitu, tapi itu jadi referensi untuk kemudian sama-sama aware. Yang ketinggalan mencobalah mengejar, yang yang merasa unggul juga jangan jumawa. Kira-kira begitu aja sih. Nah, kita karena kan the judgment day-nya besok gitu ya. Besok ya benar. Tinggal berapa jam lagi. Ya, kalau kita beralih sedikit dari polling dan juga exit poll, ini kalau lo ngelihat bagaimana pengaruhnya ini, misalnya pergerakan-pergerakan dari akademisi, bahkan dari agamawan, ini yang mengkritisi lah kinerja dari pemerintah, apakah berpengaruh terhadap pemilu besok? Gua berdasarkan survei angka orang tidak puas itu kan, survei gua aja nih ya, angka tidak puasnya itu kan ditentukan satu nih, presiden kurang menciptakan lapangan kerja, isu ekonomi berarti kan, pengendalian kenaikan harga itu 25,25% dari orang-orang yang tidak puas tadi, yang angkanya di bawah 50% tadi.
Yang kedua, presiden mementingkan kepentingan anaknya daripada mentaati konstitusi. Isu yang kemarin, isu soal politik dinasti kan, kita tanyain 22,54%. Angkanya hampir sama dengan soal ekonomi. Yang ketiga, bansos. Nah, salah satu ya, yang ketiga bansos, saya terusin dulu ya, itu 20%. Lalu yang keempat, presiden dianggap tidak konsisten dalam pernyataan dan perbuatan 15,9 atau 16. Lalu presiden tidak tegas dalam pemberantasan korupsi 13,5. Yang keenam, tidak ada alasan, pokoknya nggak puas aja, dia nggak mau ngasih tahu. Itu angkanya 2,4%. Tapi dari 100% ini sebenarnya 5 tadi itu adalah tuntutan atau seruan. Kalau kita mau periksanya yang punya Unbrau, yang punyanya ITB, yang punyanya UI, yang punyanya UGM, itu semuanya tercover di sini. Ya memang ada beberapa mungkin yang agak tajam gitu ya, tetapi secara karakter pertanyaan atau kekecewaannya itu sama. Nah, apa atau misalnya yang di Trisakti kemarin bikinnya Sivitas Akademika bikinnya Trisakti melawan tirani, kira-kira begitu. Isinya juga kontennya sama, mirip-mirip tuh, politik dinasti, bansos. Jadi kok gua ngerasa dandang ketemu tutupnya gitu. Jadi sangat sesuai kalau ada keresahan di level publik yang begitu meluas. Ini skala nasional, jadi bukan skalanya hanya di Jakarta doang gitu, tapi ini seluruh Indonesia semuanya berteriak, seluruh akademisi di Indonesia berteriak menyerukan. Kemudian hasil survei gue di tanggal 1 sampai 7 Februari menyebutkan hal itu atau menjelaskan hal itu, dan angka ketidakpuasan 50%. Ditambah juga jangan lupa kita harus lihat faktor gerakan mahasiswa, nggak berhenti sampai hari ini. Jadi menurut saya udah pasti sangat berpengaruh, sangat menentukan. Ditambah kalau misalnya, apalagi saya juga yakin angka ini akan tambah drop lagi, kekecewaan terhadap Jokowi ya akan drop lagi, bahkan bisa menembus kalau kira-kira ya, dengan kemarin isunya cuma dinasti doang, nggak ada bansos, sekarang ada bansos, ada ini, terus ditambah desain kecurangan pemilu yang dipunyai atau yang keluar film Dirty Vote itu kan. Jadi gue ngerasa kayaknya Judgment Day ini benar-benar akan dilakukan oleh warga Indonesia secara serius dan sungguh-sungguh. Kalau melihat apa trennya harusnya begitu. Jadi gue merasa bahwa kalau dengan segala macam keresahan yang tadi ya, paket-paket ya, ada paket gerakan mahasiswa gitu, paket gerakan ya, paket kekecewaannya gitu, kalau kita klaster-klasternya gitu. Terus klaster yang terakhir misalnya adalah film Dirty Vote gitu ya, dan ini kan bukan sembarang ya, pakar ya, punggawa pakar tata negara yang ngomong gitu kan, konstitusi yang ngomong gitu. Jadi gua rasa sih harusnya besok betul-betul menjadi hari penghukuman bagi rezim gitu yang dianggap hari ini mengganggu atau mencederai demokrasi gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari kemungkinan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh penguasa ataupun pendukung salah satu paslon, apa yang bisa dilakukan? Kecurangan seperti apa yang harus menjadi hal yang diwaspadai oleh pertama masyarakat? Golput. Jadi saya sih pengen ngomong bahwa kita respect ya, ada orang punya pilihan itu dengan walaupun kadang-kadang kecewa banget, ini sesuatu yang sangat genting, lu harus melakukan sesuatu gitu. Please singkirkan ego bahwa lu punya idealisme yang kita hormati juga gitu, tapi kita sedang menghadapi satu ancaman ancaman kediktatoran baru gitu, dan itu nyata banget. Nggak usah jauh-jauh melihat ke Filipina, nggak usah jauh-jauh lihat ke India misalnya, Modi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya golput, kalaupun lo mau golput ya, datang dan rusak kertas suara. Jangan nggak datang. Kenapa? Karena lu kalau lo nggak datang, di situ awal paling gampang kecurangan bisa terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kita khawatirkan adalah sekali lagi ini dengan perkembangan hari ini. Perkembangan hari ini kan per hari ini satu, misalnya KPPS kemarin HP-nya dimintain, gitu. Yang kedua hari ini ya, gaji Bawaslu dinaikkan gitu kan. Nah ini yang kita harus jaga. Mau nggak mau hasil pemilu dicatat, difoto.
gitu ya. Jadi setiap TPS teman-teman, dan alhamdulillah saya dengar 1 dan 3 ini di bawah bekerja gitu ya untuk saling ngejaga suaranya masing-masing. Jadi bukan hanya gue cuma jagain 1, enggak, gue jagain 3, enggak. Tapi gue dengar hari ini beberapa laporan di Jepara atau di Garut gitu, dan beberapa teman yang lewat DM gitu, kabarnya mereka akan melakukan kerjasama dalam pengawalan suara. Dan sekali lagi itu tadi KPPS, petugas segala macam itu harus dipantengin gitu. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, ya memang mau nggak mau ini pendekatannya memang harus agak expert, tetapi menurut saya harus diambil, harus dikawal. Bahkan menurut saya kalau mau belajar sedikit nggak apa-apa, adalah memeriksa suara-suara tadi dengan tabulasi di yang akhir gitu ya, dari C1 sampai ke KPU. Nggak apa-apa, siapapun bisa. Dan yang terakhir, menurut saya yang keempat ini juga penting, kalau ada kecurangan, ya, kalau ada kecurangan, lapor. Ada banyak sekarang, kalau dulu kita dengar ada kawal pemilu, tapi hari ini ada jaga pemilu, ada kawal pemilu, ada kecurangan pemilu, semuanya cover. Nah, yang di antara soal kecurangan ini yang penting. Kemarin juga saya nelpon teman-teman PBHI, coba koordinasi juga teman-teman di LBHI gitu. Jadi gini, ada kasus yang sangat spesifik di bawah. Apa itu? Dalam bentuk tekanan entah itu sosial atau peer group pressure gitu ya. Satu kelompok mungkin dia bukan orang yang menonjol, nggak bisa mengungkapkan perasaannya, dia kemudian dikasih uang. Nah, ada 2 tipe nih serangan fajar besok ini, ada 2 tipe. Yang pertama itu serangan fajar yang umum, yaitu uangnya di depan. Nah, uangnya di depan kemudian nyoblos yang berbeda gitu kan. Kampanyenya kan dulu sempat ada terima uangnya tapi jangan ikuti maunya gitu. Nah, biasanya setelah itu akan, kalau hasilnya mengecewakan bagi si pemberi uang, hasilnya akan mengecewakan begitu, akan kemudian biasanya responnya melakukan represi atau intimidasi. Nah, yang kayak gini ini kadang-kadang mereka ragu untuk menganggap dirinya itu gue mengalami intimidasi, tapi kan gue juga nerima uangnya. Menurut gue itu lapor aja, tetap lapor. Jadi banyak orang-orang yang misalnya ngerasa bahwa gue masalahnya udah nerima nih, jadi nggak enak gitu. Jangan, lo lapor aja, diintimidasi gitu. Karena ini beda, bukan suap yang dalam konteks korupsi. Kalau di korupsi kan ada menerima sama yang memberi sama yang menerima sama-sama salah. Nah, ini harus dilihat, kalau dalam kacamata saya harus dilihat sebagai praktik ya, intimidasi antara ada struktur. Entah itu misalnya ya kepala kelompok, entah itu, mohon maaf ini sekedar contoh ya, entah itu guru silat gitu ya, atau guru yang dihormati yang memaksa ya anggotanya untuk memilih sesuai dengan pilihannya, bahkan diiming-iming dengan uang. Nah, ini tipe pertama. Nah, tipe yang kedua, nah ini agak sulit memang. Tipe yang kedua mau nggak mau teman-teman harus harus ngejagain, karena aturan di tiap TPS itu beda-beda. Walaupun sudah dilarang hari ini, kabarnya ada yang bilang sudah dilarang kok, ada yang bilang juga dilarang tapi nggak boleh moto. Jadi udah dilarang membawa device gitu ya, foto gitu ya, atau alat untuk mendokumentasikan. Nah, ini biasanya prakteknya gini, Ndro. Mereka akan bawa HP, masuk ke dalam gitu, terus kemudian moto, nyoblos, terus foto, jadi memberi bukti, dikirim, baru cair tuh barang, baru cair tuh duitnya gitu. Ini praktek yang umum juga gitu, tapi tipenya agak berbeda sama yang tadi uangnya di depan, uangnya di akhir, karena beberapa pengalaman mereka nggak mau rugi lah gitu ya, orang-orang itu nggak mau rugi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Samain standarnya. Jadi bilang ke semua orang, kalau ada yang bawa handphone, letakkan, simpan. Kalau perlu ada yang menggeledah gitu. Jadi beberapa standar, nggak apa-apa, dia cuma mau ini kok, mau cepet gitu. Jadi handphonenya dibawa, panggil lagi. Jadi panggil lagi, semua yang bawa handphone itu dipanggil. Nah, dengan demikian pekerjaan itu nggak bisa dikerjakan, dan orang yang mau melakukan kecurangan tadi atau serangan fajar atau politik uang tadi ya, politik money politik tadi, itu nggak akan bekerja. Saya pikir cuma 2 itu. Saya nggak tahu lagi, mungkin bisa di sharing di teman-teman YouTube yang bisa ngasih informasi kepada kami
ya kita akan coba bantu. Sekali lagi semuanya itu bisa lapor ke Kawal Pemilu sama Jaga Pemilu apapun. Gunakan kanal-kanal tadi. Kalau saya sih hari ini ngasih kabarnya lewat Salam 4 Jari itu gunakan Kawal Pemilu. Ya, Kawal Pemilu dan juga tadi Jaga Pemilu. Apakah atau kecurangan pemilu? Iya, itu apakah memang sudah masif ke daerah-daerah? Belum. Nah, itu juga menjadi masalah. Ketika itu belum menjangkau ke seluruh daerah, sementara kan kalau kita pengen melapor ke Bawaslu misalnya kalau ada kecurangan ya, ini kan sementara lembaga itu pun diragukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa kemana untuk? Nah, kalau udah situasinya kayak gitu, pakai yang punya app. Saya agak lupa namanya, tapi yang punya app itu aplikasinya memberikan informasi ke lawannya. Jadi ke para saksi. Iya. Jadi ketimbang udah deh daripada kita udah nggak percaya, ya udah kita dorong ke infonya, kita lempar ke para saksi sehingga si para saksi itu punya bahan untuk kemudian mempersoalkan pada saat perhitungan suara gitu. Jadi kan saksi misalnya kita sebut aja ya, misalnya 1 atau 3 merasa dicurangi gitu. Nah yang 1 sama 3 ini kan nggak tahu bahwa dia dicurangi kalau nggak ada laporan. Nah teman-teman yang mengalami semacam itu ya gunakan aplikasinya Mas EF kalau nggak salah. Sehingga saya yang Mas EF itu selain juga Bawaslu atau bahkan mungkin nggak ke Bawaslu atau ke pemantau pemilu apapun, dia langsung datanya ke masing-masing pihak yang dirugikan. Oke, kembali ke bisa juga ya satu melakukan kecurangan, bisa juga 3 melakukan, jadi bisa juga ke segala pihak kalau nggak salah alatnya seperti itu. Kembali ke ID Insight, ketika lo melakukan proses survei gitu, lo pernah ngalamin intimidasi lah atau apa itu? Yang pertama enggak, yang kedua enggak juga, alhamdulillah. Jadi memang gua merasa penting juga tuh ngasih kode palsu ke teman-teman yang berapa enggak, lu nggak bikin lagi John? Enggak kayaknya. Wah, nggak ada nih. Enggak ada duitnya, gue gitu aja gitu kan, yang nyumbang nggak ada gitu kan. Kan gue yang lu nggak dijawab ya? Iya. Jadi emang gue khawatir kalau info ini kemudian tersebar gitu sehingga mempersulit teman-teman surveyor di lapangan untuk bekerja. Tapi alhamdulillah jadi baik satu maupun yang kedua ini nggak ada gangguan sama sekali, lancar selancar-lancarnya. Pertanyaannya 25 pertanyaan bisa dijawab dengan jelas dan tegas gitu. Terakhir John, apa yang bisa lo harapkan nih pencoblosan lu tinggal hitungan 6-7 jam lah. Apa yang menjadi harapan lo kepada para pemilih kita, pencoblos kita? Ya kalau di sini gue pakai latar belakang gue ya sebagai Korlap Trisakti gitu ya, waktu 12 Mei 98 gitu, dan gue ngerasa ini pemilu yang paling gak tenang buat gue, pemilu yang paling menyakitkan, pemilu yang membuat sangat emosional buat gua gitu. Dan mau nggak mau gua harus bilang dalam kesempatan ini adalah hukum yang bikin kita harus hukum mereka yang bikin demokrasi kita sebegini buruk. Karena kalau orang bilang belum terjadi, sudah terjadi. ITE sudah kelihatan, ASN boleh jadi tentara, Polri, jadi yang dulu-dulu tuh ada semua. Paket ya, undang-undang diktator itu sudah tersedia, tinggal siapa yang mau pakai bajunya gitu ya. Dan kita harus memilih orang-orang yang menentang paket-paket undang-undang semacam ini. Jadi gue minta besok hukum bareng-bareng, kita hukum bareng-bareng. Dengan tidak memilih yang itu ya? Tidak memilih yang itu gitu. Oke, John, thank you udah sama-sama datang. Sorry kalau ada kurang-kurang. Kan semangat. Soalnya gue kan posisinya di bawah. Situ kan nomor 1 sekarang Liverpool. Tapi kan gue lagi dukung yang dulu ya. Oh iya dong. Manchester United. Oke, demikian perbincangan kita dengan John Muhammad. Tadi seru banget. Gimana hasil survei dari ID Insight gitu ya, dan ternyata memang kepuasan terhadap Jokowi ini menurun drastis, dan kita harapkan
besok masyarakat bisa melihat itu dan menghukum para pelaku yang telah bertindak tidak demokratis. Kita kembali lagi nanti ke tema-tema lainnya dengan narasumber lainnya tentunya, dan saya pamit dulu, saya Ikan Susilo pamit. Nah, Lawan tirani, tegakkan demokrasi.